baik pelindung Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak mau seperti itu, ya. Adapun pelindung bagi orang-orang kafir, orang-orang durhaka, orang-orang fasik, orang-orang yang membelakang kepada Allah, orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelindungnya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bertukar jadwal kemarin dengan dengan Ustaz Ikhwan karena beliau ada keperluan. Kita lanjutkan kajian kita pada seruan yang ke-26 ya. Pada beberapa Jumat yang lalu juga telah kita bahas, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada kitabnya, dan beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa kafir kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya itulah sesat, orang yang sesat sejauh-jauh sesat, orang yang tidak percaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada Jumat tanggal 1 Februari telah kita bahas bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk tetap beriman tetap beriman. Kenapa begitu? Karena iman kepada Allah itu merupakan fondasi pertama dan yang utama, kemudian kepada malaikat dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa hakikat iman itu? Iman itu berarti membenarkan. Membenarkan adalah dengan hati secara pasti terhadap apa yang diperintahkan Allah, apa yang dibawa oleh Nabi. Dan pembenaran itu terletak dalam hati dan mengetahui dengan serta memahaminya dengan akal. Itu akal oleh kita pada beberapa hari yang lalu. Bapak yang dirahmati Allah, suatu hari Jibril datang kepada Nabi saat Nabi sedang bersama-sama dengan malaikat. Datang dalam wujud seorang laki-laki yang gagah, pakaiannya putih bersih, tapi tidak dikenal oleh para sahabat. Tak kenal sahabat dengannya. Sahabat dengar orang ini, kalau dikatakan orang datang dari jauh, pakaiannya bersih, tidak ada seperti orang kepayahan. Kalau orang dari jalan jauh itu pasti pakaiannya berdebu, macam payah, makanya di padang pasir. Ini tidak. Apa orang ini? Begitu masuk, dia ucap salam, langsung duduk. Dia duduk di dekat Nabi. Saking dekatnya Jibril itu duduk dengan Nabi, sehingga paha Nabi itu pahanya menempel dengan paha Nabi. Saudara sahabat ini heran. Ini orang datang langsung duduk seperti itu, Nabi tak sopan. Begitu dah duduk, dia bertanya kepada Nabi,
"Ya Muhammad, terangkan kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Maka Nabi menjawab, "Al-Islamu an tasaddaqa an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an taqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait in istata'tu ilaihi dzalika sabila." Begitu Nabi menjawab seperti itu, Jibril pun menjawab, "Sadaqta, Anda benar." Jadi, kata Nabi, Islam itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kata Jibril, Anda benar. Heran sahabat. Ini orang ini sudahlah bertanya, membenarkan pula, Anda benar. Seolah menanya gitu. Bertanya lagi, "Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman." Datanya Islam, tanya lagi iman. Apa itu iman? Kata Nabi, "Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Kata Nabi, iman itu engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan engkau percaya kepada ketetapannya, baik yang baik ataupun yang buruk. Lagi-lagi dia menjawab, "Sadaqta, Anda benar, kamu benar." Setelah berdialog sedikit, dia pergi. Bertanyalah sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami tidak mengenal orang itu. Siapa itu yang datang?" Kata Nabi, "Sesungguhnya yang datang kepadamu itu tadi Jibril. Dia sedang mengajarkan tentang Islam dan iman kepadamu." Jadi Jibril datang kepada Nabi, tapi dia tidak langsung mengajarkan kepada umat, kepada sahabat-sahabat Nabi, tapi dia melalui pertanyaan kepada Nabi, dijelaskan oleh Nabi. Maka Jibril jawab, "Sadaqta." Jadi Jibril datang dan mengajarkan. Tapi yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang beriman, ya, kita mudah-mudahan tetap menjadi orang yang beriman dan tetap menguatkan keimanan itu di dalam hati kita. Ya, orang beriman tetaplah beriman kata Allah, perintah Allah. Tidak boleh begitu kita beriman itu dilepaskan, tak boleh. Sedikit pun tak boleh dilepaskan. Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar," kata Nabi, "jadidu imanakum." Walaupun itu kepada Abu Dzar 14 sahabat yang lalu lebih, Nabi katakan, "Wahai Abu Dzar, jadidu imanakum." Perbaharui selalu imanmu. Itu sesungguhnya untuk kita. Karena sahabat Nabi itu adalah generasi terbaik dari umat Islam ini. Kenapa? Dia menerima pelajaran langsung dari orang yang menerima dari Allah, itu Rasulullah. Mereka melihat apa yang diperbuat Nabi, mereka mendengar apa yang dikatakan Nabi, mereka menyaksikan Nabi menerima wahyu. Makanya umat terbaik itu adalah waktu perintah oleh Nabi, perbaharui selalu iman kita. Kenapa iman tidak diperbarui? Apakah ini bisa rusak? Bisa. Iman kita itu suatu saat naik, suatu saat turun, di saat yang lain bisa lepas. Kapan iman kita itu naik? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di saat kita mengikuti pengajian, apapun namanya pengajian, kita pahami apa yang dikatakan oleh ustaz-ustaz kita itu, kemudian sesungguhnya pada saat itu iman kita sedang baik.
sudah meningkat iman kita. Oh iya, begini ya, begini ya. Apalagi kalau ustadz-ustadznya yang kita dengarkan itu ustadz-ustadz yang bagus. Saya kita mendengarkan ada hidayah, kita langsung paham apa yang dikatakannya. Kita mendengarkan agim, langsung paham apa yang beliau sampaikan. Tapi sayangnya begitu kita keluar dari majelis itu, yang disampaikan itu sepertilah tertinggal dalam. Nah di saat itu sesungguhnya iman kita meningkat. Maka sering-seringlah kita disuruh duduk di majelis ilmu yang mengaji Al-Quran, baca Al-Quran, baca bacaan-bacaan yang baik. Itu akan menambah ilmu kita, menambah iman kita. Kemudian apalagi yang membuat iman kita bertambah? Di saat orang lain dapat musibah, kita berucap kepada orang itu, oh ya, ya sabar ya. Kita menasihati orang tentang kesabaran. Tetapi sayang, di saat kita dapat musibah, kadang-kadang kesabaran itu tak mau bersama kita. Di saat kita melihat musibah terjadi, kita mengucapkan kalimat-kalimat nasihat kepada orang lain, sesungguhnya iman kita bertambah. Dan satu lagi yang menambah iman kita, banyak-banyaklah beristighfar. Tak cukup astagfirullah saja, tapi diyakini di hati kita bahwa ucapan itu luar biasa. Astagfirullah itu menambah iman. Kapan iman kita berkurang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya saban hari iman kita berkurang. Contoh kecil dalam kehidupan kita, di saat kita ada pekerjaan, ada urusan duniawiah kita, bersamaan dengan suara azan memanggil kita untuk mengingatkan kita manggil perintah salat. Hayya 'alas shalah, dirikanlah salat. Kita saudara ya, ini tanggung. Kok ditinggal bangun juga masa. Kalau ditinggalkan ini hilang kesempatan dan lain sebagainya. Maka kita tundalah mau menyahuti panggilan azan itu, maka sesungguhnya di saat itu iman kita menurun. Di iman kita itu gitu. Iman kita manusia turun naik. Saat terlepas, kapan? Di saat kita tidak mampu sesungguhnya mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita, mengontrol ucapan kita, mengontrol pikiran kita, bermaksiat kita terhadap diri kita, terhadap masyarakat kita, terhadap Allah, maka sesungguhnya saat itu iman kita terlepas. Maka berhati-hatilah kita dengan mulut kita, dengan lidah kita, dengan pikiran kita. Jangan sampai itu membawa iman kita terlepas. Di saat kita bermaksiat itu, maka sesungguhnya iman kita telah terlepas dari hati kita. Makanya Allah perintahkan, hai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman, jangan pernah bermaksiat. Maksiat itu berdosa. Jadi bukan bermaksiat itu bukan pekerjaan yang keji dan bukan begitu. Tapi saat kita berbuat dosa, satu pekerjaan yang itu berdosa di sisi Allah, itu sesungguhnya kita sedang bermaksiat, dan di saat itu sesungguhnya iman kita lepas. Begitu kita selesai, kita taubat lagi, balik lagi iman kita. Apakah menjadi kafir? Tidak. Tapi iman yang ada dalam dada kita itu begitu. Adakah imannya selalu meningkat? Ada. Iman para nabi, para rasul itu tak pernah turun, tak pernah naik, tak pernah. Dia naik terus naik, bertambah terus iman nabi itu. Begitulah iman para nabi, para aulia, para sahabat. Bertambah terus, apapun yang menimpanya, imannya bertambah. Itu Nabi Ayub, begitu diberi ujian dari Allah dengan penyakit yang luar biasa, yang takkan pernah diberikan kepada manusia lain selain Nabi Ayub. Penyakit yang diberikan kepada Nabi Ayub itu tak pernah diberikan kepada manusia lain.
Kenapa? Allah tahu manusia lain tak akan sanggup menerimanya. Maka di dalam riwayat kita baca begitu Nabi Ayub itu sujud, maka berjatuhlah belatung dari kepalanya ini. Belek. Apa yang terjadi? Apakah dibuang oleh Nabi Ayub? Tidak. Begitu dia duduk, diambil lagi ulangnya terus. Ditanya, "Oh ya Ayub, itu kan memakan tubuhmu. Kenapa kamu taruh lagi?" Kata Ayub, "Itu makhluk Allah. Dia punya hak. Dia ada rezekinya dari kepala aku ini. Ambil lagi." Siapa yang sanggup seperti itu? Tak ada. Maka imannya selalu bertambah. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, tapi imannya selalu bertambah sehingga Allah berkata kepada api, "Qulna ya naru kuni barda wa salamun ala Ibrahim." Selamatkan Ibrahim. Itu contoh-contoh iman. Nabi kita Muhammad SAW luar biasa lagi. Apa yang beliau hadapi sejak beliau kecil, itu lahir ayah sudah tidak ada, umur sekian ibu sudah ada, sampai dewasa. Beliau senantiasa dihadapkan pada ujian dan ujian, tapi imannya senantiasa bertambah. Tak pernah dia mengeluh. Maka orang-orang yang beriman itu sesungguhnya tidak ada rasa mengeluh dalam hatinya. Apapun yang diterimanya ucapannya alhamdulillah. Kenapa? Dia yakin apa yang ada, yang Allah berikan, yang Allah timpakan kepadanya, maka menurut Allah itu yang terbaik. Karena kata Allah, belum tentu sesuatu yang menurutmu itu baik untukmu, dan belum tentu sesuatu yang menurutmu itu jelek itu akan berbuat buruk kepadamu. Itu tentang iman. Imannya tetap saja ada, tetap tidak ada tambah, tidak ada naik. Itu imannya para malaikat. Malaikat imannya stabil. Ada malaikat yang disuruh tawaf saja kerjanya sejak mulai diciptakan sampai hari kiamat nanti. Ada yang disuruh sujud saja. Ada yang disuruh menyandang aras, itu saja kerjanya, tak ada yang lain. Di apapun yang diperintahkan kepada malaikat, hanya itu yang dikerjakannya. Tak pernah ditukar, tak pernah mendongkol, tak pernah minta istirahat. Imannya tetap. Maka iman kita akan selalu berfluktuasi. Baik yang dirahmati Allah. Terus apa balasan bagi orang yang beriman itu? Bagi orang-orang yang beriman itu apa balasannya? Banyak sekali dalam Al-Quran kita menemukan bahwa orang-orang yang beriman itu akan diberi balasan pahala. Ada dua balasan bagi orang yang beriman. Yang pertama, balasan di dunia. Orang-orang yang beriman itu akan menerima balasan di dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Allah terangkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, dan dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya yang terang benderang atau cahaya iman. Itu dalam Al-Baqarah ayat 257. Pak Ibu ya dirahmati Allah, orang-orang yang beriman itu mendapat perlindungan dari Allah di dunia, dilindungi oleh Allah. Kenapa? Allah katakan Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ya, orang yang iman bagaimana? Ya, yang imannya yang tadi yang senantiasa ditajdid, diperbaharui. Iman itu diperbaharui terus, pagi, sore, siang, malam diperbaharui iman terus. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Begitu ada panggilan, ingat langsung dan tinggalkan seluruhnya. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Kalau selesai salat lalu bertebar di muka bumi. Tapi kalau ada panggilan salat, ya ayyuhallazina amanu idza qudiyatis shalah fas'au ila zikrillah. Segera tinggalkan jual beli dan segera dengan Allah. Begitu perintah. Kalau datang panggilan untuk salat,
idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bay'. Tinggalkan urusan jual beli. Kok jual beli? Apakah kita ini semua berjual beli? Iya, kita semua ini pedagang. Kita semua pedagang. Jadi yang pedagang itu bukan yang di pasar saja, Pak. Jadi yang kedai-kedai bukan. Kita semua ini berdagang dengan Allah. Seluruh urusan dunia kita ini adalah urusan perdagangan kita, urusan perniagaan kita, apapun dia urusan kita. Dengan anak kita berdagang, dengan saudara kita berdagang, dengan siapa saja kita berdagang. Kita bekerja di kantor, kita berdagang dengan pemerintah. Ya, saya katakan seperti itu dulu. Kita ini para pegawai ini berdagang dengan pemerintah, berjual beli kita. Apa yang berjual beli kita? Kita jual jasa kita. Kita korbankan waktu kita dari pagi sampai sore, kalau sampai malam. Besok akhir bulan kita dibayar. Pembayaran upah kita, pembayaran jasa kita itu kan jual beli. Maka di saat panggilan Allah itu datang, hayya 'alal shalah, tinggalkan jual beli. Wa zarul bay', tinggalkan jual beli itu. Segera mengingat Allah. Itu perintah Allah. Nah, iman yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu diridhoi Allah. Karena apa? Karena imannya telah tertancap dalam hatinya, tidak saja di ucapannya, tapi ucapan dibenarkan di hati dan diikuti dengan perbuatan. Baik pelindung Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak mau seperti itu, ya. Adapun pelindung bagi orang-orang kafir, orang-orang durhaka, orang-orang fasik, orang-orang yang membelakang kepada Allah, orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelindungnya adalah syaitan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan orang-orang kafir pelindung-pelindung mereka ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Kalau orang beriman dilindungi oleh Allah, dikeluarkan dari kegelapan, dari kekafiran, dari ketidaktahuan, dari keingkaran kepada Allah, dari kemaksiatan, dimasukkan oleh Allah ke dalam cahaya iman. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Itu keuntungan di dunia bagi orang beriman. Yang tidak beriman, dia akan disesatkan oleh setan. Setan itu akan mengeluarkannya dari cahaya terang benderang itu kepada kegelapan. Gelap dunia ini, tak ada harapan bagi mereka, orang-orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu perlindungan balasan Allah yang pertama bagi orang-orang beriman di dunia ini. Berapa perlindungan, mendapatkan ketenteraman hati. Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang, jiwanya tenang. Nanti akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itulah di ayat yang sebelum baca itu. Jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang berserah diri kepada Allah, tenang hatinya seperti ikan di dalam air. Di orang-orang yang beriman itu kalau dalam masjid, dalam majelis, hatinya tenang, jiwanya tenteram seperti ikan di dalam air itu. Tidak ada seekor ikan pun yang mau keluar dari air kecuali kena jaring, kena pancing baru keluar. Tapi kalau ikan yang hidup dan dia tidak akan keluar dari air dan tak akan terpengaruh oleh kondisi air. Nah, begitu orang yang beriman. Orang yang beriman itu seperti belut, Pak. Bapak Ibu pernah jalan di sawah lihat belut. Belut itu hidupnya di tanah lalu karena bicara ngomong lumpur. Tapi lihat, adakah lumpur itu melekat pada badan belut yang hidup? Tidak. Dia bersih dia, kecuali belut mati. Jadi kalau belut mati, lumpur nempel di badannya. Di orang beriman begitu juga.
Orang beriman itu bagaimanapun kehidupan dunia tidak akan mempengaruhi kehidupan keimanannya selama imannya itu hidup dan ditajdid. Tapi kalau imannya sudah mati, nah baru terpengaruh, langsung terpengaruh. Ikan mulai sejak dari telur sampai besar dalam laut. Kalau kita makan ikannya tawar, pada laut itu asin dan pahit. Kenapa ada ikan yang asin? Ikannya sudah mati. Kalau sudah mati, baru rasa asin itu masuk ke dalam dagingnya, namanya ikan asin. Kenapa? Ikannya sudah mati, tidak ada yang menolak lagi, tidak ada yang proses, tidak ada, masuk jerah. Nah, orang yang beriman itu kalau imannya mati, dia akan asin. Asin itu dia mempengaruhi, memperturutkan hawa nafsunya dalam rangka mencari kehidupan dunia. Itulah sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak beriman, yang oleh setan dia telah dikeluarkan dari cahaya terang benderang itu kepada kegelapan, kepada kekafiran, kepada keingkaran, kepada angkara murkaan. Itu di dunia. Berhati-hatilah kita dengan iman kita. Perbaharilah selalu iman kita. Iman yang diperbaharui itu ada buahnya. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Orang-orang yang beriman itu beramal saleh. Iman yang mana? Iman yang tadi, yang senantiasa diperbaharui, yang senantiasa dicas imannya, yang senantiasa dipelihara imannya. Dia akan beramal soleh. Amal soleh itu apakah? Sholat itu ibadah. Sholat, zakat, puasa, haji itu ibadah. Ibadah makta yang ada syarat dan rukunnya. Tapi yang diminta itu amal soleh, perbuatan kebaikan kita di tengah-tengah masyarakat. Itu buah dari iman. Dan tidak saja untuk kita sedekah itu amal soleh, kita menolong orang itu amal soleh, kita sama-sama berjamaah itu amal soleh, kita mendengarkan ceramah itu amal soleh. Seluruh aktivitas kehidupan kita itu adalah amal soleh dengan syarat kita niatkan dalam rangka mencari ridha. Dan amal soleh itu tidak cukup untuk kita saja. Tawassaw bil haqq. Kita juga harus punya kesolehan sosial di tengah-tengah masyarakat. Disoleh itu diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan sosial dari tengah-tengah masyarakat. Apa itu? Kita membaur di tengah-tengah masyarakat. Kita ikuti apa yang baik. Kalau yang tidak baik, ada yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, sebab kemungkaran, di sanalah wa tawassaw bil haqq, saling menasehati, saling mengingatkan. Itu orang beriman. Tidak cukup bagi kita, wah biasalah kan nyogo dosonya. Bagi orang beriman tidak seperti itu. Tidak ada seperti itu. Biarlah kan nyogo dosonya. Nah wah toda, konyawa dah toda gitu. Tak bisa seperti itu. Pak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah menimpakan sebuah bencana kepada umat, tidak dipilih. Nah, karena dia bencana itu orang-orang berdosa, enggak, seluruhnya kena. Kita dipilih dia Allah. Nah, belum itu datang, masa Allah itu datang, maka kita saling mengingatkan, ini tidak baik, ini berdosa, ini seperti ini yang baik. Saling menasihati, tawassaw bil haqq. Itu ayatnya, tawassaw bil haqq. Kemudian di saat perkataan kita, peringatan kita, nasihat kita diacuhkan oleh yang lain, tak juga mau, tetap kita harus berkata. Apa katanya? Tawassaw bis sabr. Kesabaran. Sabar. Ikuti dengan kesabaran. Berikan pemahaman tentang kesabaran kepada siapa saja, pada diri kita, pada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kadang-kadang
kesabaran itu yang kurang dalam diri kita, menipis dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kadang-kala banyak tidak sabar. Tak sabar gimana? Di saat kita berusaha sesuatu, orang lain juga berusaha seperti itu, orang lain berhasil, kita tidak. Kan tidak sabar. Agak kurang Pak, di masalah Pak, maka orang terdapat, maka tak sabar kita. Itulah kehidupan kita. Nah, orang yang beriman senantiasa berwasiat dengan kesabaran. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya ya Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi, cukup satu surat Al-Asri saja, maka itu sudah cukup untuk menjadi penasehat, untuk menjadi pangkal bagi umat Islam ini. Kenapa? Di sana ada iman, di sana ada amal soleh, di sana ada saling menasehati dengan benar dan saling menasehati dengan sabar. Gitu. Jadi tugas kita sebagai orang-orang yang beriman di dunia itu agar Allah melindungi kita, maka kita beriman, tajdid imannya, kemudian beramal soleh untuk diri kita dan saling menasehati tentang yang benar. Itulah kesolehan sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita berjemaah ini kan bukan hanya pergi sholat saja, datang kita ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang kita datang ke masjid, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita pergi. Tidak seperti itu dia. Tapi kita berjemaah ini, setelah berjemaah, maka diajarkan oleh orang tua kita dulu, berjemaah, salaman, mau tahu di masjid boleh. Nah, bapak dari mana, bapak dari mana? Jadi saya seperti itu. Kalau beberapa hari lalu saya pergi, saya cari masjid tempat sholat, itu dan begitu selesai, belum selesai satunya, Pak, mana tinggalnya Pak? Orang tanya kepada saya, Pak mana belum kelihatan sini ya? Iya Pak, saya tinggal di sana. Ada tambah kawan, padahal sekali tur ke sana, tambah kawan. Sekarang orang ini besok lelek, nanti maghrib lelek, nanti asar lagi orang itu. Gini, kemana kita pergi, kita bertambah. Ketika kita di jalan, namanya dan tekanan, tidak senyum. Maka di saat itu sesungguhnya saling senyum kita telah bersedekah. Indah sekali kalau iman itu ada dalam hati kita, indah hidup ini. Kemudian itu balasan di dunia itu kita. Ada lagi yang kedua, balasan Allah untuk kita nanti di akhirat. Paham balasan itu panjang, maka kita katakan dulu bahwa iman, orang yang beriman itu yang mentajdid imannya, memperbaiki imannya, beramal soleh untuk dirinya, ibadah makta dan beramal soleh, saling memberikan nasihat, itu kesalahan sosial tengah-tengah masyarakat, menjalin silaturahim, itu sesungguhnya akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita orang-orang beriman ini tetap beriman kepada Allah, tetap memperbarui iman kita, tetap beramal soleh. Jangan lupa ibadah makta kita, sholat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya, itu ibadah. Amal soleh untuk diri kita dan untuk orang lain, untuk keluarga kita dan untuk tetangga kita. Maka Allah yang akan melindungi kita. Itu saja untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita bersama. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa